Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nurtansyah. Di sini saya berkelompok dengan Yolanda Adi Prasiska Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik pemahaman perilaku manusia. Kaidah perilaku manusia. Perilaku manusia itu artinya kayak sebuah aktivitas yang ditambahkan baik berupa orang naik motor, naik mobil, berpikir, melamun juga termasuk dalam perilaku manusia. Sifat manusia pada dasarnya negatif, dinamika perilaku ditentukan oleh ide, ego, dan sifat ego seperti insting dan naluri. Perspektif dalam memahami perilaku manusia setidaknya ada 4. Yang pertama, perspektif psikoanalisis, yaitu sebagian besar perilaku manusia berdasarkan dari proses bawah alam sadar. Yang kedua, ada perspektif behavioristik. Ini menandakan perilaku sebagai aktivitas suatu organisme yang terdeteksi seperti berbicara, tertawa, dan menangis. Ketiga, ada perspektif konektif. Pada perspektif ini interpretasi perilaku manusia menggunakan analogi antara pikiran komputer, yakni informasi yang masuk diproses dengan berbagai cara, dipilih dan dibandingkan. Yang terakhir itu ada perspektif fenomenologi, itu menekankan kualitas yang membedakan manusia dari hewan, terutama dilihat dari sisi potensi seperti kekuatan, motif utama individual, kecenderungan ke arah pertumbuhan. Selanjutnya ada jenis perilaku. Jenis perilaku manusia terdiri atas 2 jenis, yaitu perilaku refleksif dan non-refleksif. Di sini perilaku refleksif adalah perilaku yang terjadi atas reaksi spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme. Perilaku non-refleksif adalah perilaku yang dikendalikan oleh pusat kesadaran atau otak. Stimulus yang diterima oleh reseptor manusia diteruskan ke otak, lalu diproses ke otak, dan terjadilah perilaku yang ditimbulkan oleh afektor. Selain itu, perilaku dapat dibedakan menjadi 2, yaitu dari perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Jadi, reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, atau kesadaran, serta sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain. Perilaku terbuka, respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek. Selanjutnya, pembentukan perilaku. Menurut Walgito tahun 2010 halaman 14-15 menjelaskan ada 3 proses pembentukan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan perilaku dengan conditioning atau pembiasaan. 2. Pembentukan perilaku dengan pengertian atau insight. 3. Pembentukan perilaku dengan menggunakan contoh atau model. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia terdiri atas 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, ada faktor internal, yaitu karakteristik yang ada pada diri individu seperti tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal yaitu lingkungan fisik, ekonomi, politik, budaya, teman sebaya, dan sebagainya. Menurut Walgito tahun 2010 halaman 52, di sini menjelaskan ada 2 faktor yang mempengaruhi perilaku, yaitu ada faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah faktor keturunan atau bawaan. Contohnya, faktornya itu adalah warna kulit hitam, putih, dan coklat. Kalau faktor eksogen itu faktor yang datang dari luar individu. Misalnya kayak pengalaman dalam berorganisasi, alam sekitar, pendidikan. Baik, dari penjelasan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung ataupun tidak. Setidaknya ada 4 perspektif dalam memahami perilaku manusia, yaitu ada perspektif psikoanalisis, behavioristik, humanistik, dan fenomenologis. Sekian, terima kasih dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.